Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 338. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Anjrot, gue sekarang melupakan podcast ya, gara-gara gue sibuk live di TikTok. Jur, sumpah gue sibuk live explore di TikTok sampai pulang itu kan tengah malam ya, jadi nyampe rumah tuh kayak kecapean, terus mager gitu kan buat rekaman podcast gitu kan, karena kan gue juga harus membantu nyokap gitu kan buat ini jualan gitu. Sampai di live TikTok gue tuh ada yang protes, "Kak, episode terbaru kapan? Janjinya upload episode terbaru." Diingetin cuy di pas aku live. Ya Allah, aku merasa berdosa sekali ya. Tapi jujur ya, gara-gara ini gue juga agak melupakan podcastku nih. Aku lupa kayak aku punya podcast gitu loh. Padahal aku tuh dikenalnya gara-gara podcast loh. Ya Allah, kenapa aku harus melupakan karirku yang dulu begitu aja ya. Anjrot. Tapi terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngingetin aku supaya upload episode terbaru. Terus juga ada yang nontonin TikTokku nih, aku live di Explore Tempat Terbengkalai. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ya Allah, I love you full. Pokoknya I love you full so much. Ya, kenapa aku sekarang beralih ke Explore TikTok live gitu ya? Ya, cari cuan cuy. Karena di situ ternyata gue bisa mendapatkan secara nyata cuannya ya. Gitu. Walaupun ya cukup membuat capek sebenarnya ya, tiap hari cuy gue live gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama ya, karena ini ceritanya lumayan panjang bro, lumayan panjang, part-partan nih ya. Jadi kita langsung aja bacakan cerita horor ini dari siapa nih? Dulu gue nguap. Oke, ceritanya dari Yoga, judulnya adalah Rumah Kontrakan Setan. Anjay. Selamat siang, malam, pagi, sore, atau apa aja lah. Perkenalkan, nama aku Yoga. Aku udah lama banget nih ngedengerin podcast kisah horor, dan ini adalah pertama kalinya aku memberanikan diri untuk bercerita di podcast Kak Ana kali ini ya. Jadi mohon maaf jika masih acak-acakan dalam penulisannya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya cerita ini kurang serem. Jadi terinspirasi dari cerita horor yang pernah jadi trending topik tuh di podcast kakak. Jadi aku juga pengen menceritakan secara real tentang pengalamanku. Yang ceritanya itu terdapat di sebuah rumah kontrakan yang baru aja aku dan teman-temanku ini tempati selama 4 bulan ini. Cukup banyak hal mistis yang tak kasat mata yang aku dan teman-temanku temui selama mengontrak rumah ini. Cerita yang aku tulis merupakan kisah nyata atau real yang dialami oleh penghuni kontrakan ini. Intro. Aku merupakan mahasiswa teknik informatika semester 3 di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang. 5 bulan lalu aku harus pindah kontrakan karena masa sewa sudah habis selama 1 tahun. Dan aku putuskan untuk mencari rumah kontrakan yang baru dengan teman yang baru juga, yang mana teman tersebut satu kelas, jadi lebih mudah untuk sharing maupun belajar mengerjakan proyek bersama. Butuh waktu 1-4 minggu untuk mendapatkan sebuah rumah yang cocok dengan kantong mahasiswa, yang mana
Harga sebuah rumah untuk disewakan di daerah kota harganya lumayan tinggi. Dan akhirnya aku menemukan tempat yang cocok untuk kami tempati selama 1 tahun. Ya, walaupun jarak lumayan jauh dari kampus, sekitar 15 menit, karena dapat di daerah pinggiran kota. Menyewa rumah merupakan alternatif untuk mahasiswa karena harga terjangkau dan juga kami bebas berekspresi tanpa sebuah aturan khusus. Total ada 4 orang yang menempati rumah ini, termasuk aku, dan kami merupakan anak perantau dari Pemalang, Brebes, dan Demak. Rumah kontrakan yang aku tempati ini bisa dibilang rumah model minimalis, hanya mempunyai 1 pintu utama dan itu pun menggunakan gerbang. Dengan 2 lantai, lantai 1 atau bawah ada 3 kamar tidur. Tapi hanya 2 yang dipakai, yang satunya dikosongkan untuk menaruh barang-barang dari penyewa kontrakan tersebut. 1 kamar mandi dan dapur. Sedangkan lantai 2 atau atas terdiri dari 2 kamar tidur, ruang keluarga, dan 1 kamar mandi. Kesan pertama waktu menyewa rumah ini sangat baik. Dari yang punya rumah, apalagi sudah disediakan perlengkapan rumah komplit. Bahkan TV dan AC sekalipun. Mungkin tak terbesit sedikit pun kejanggalan waktu pertama meninjau rumah ini. Karena rumah ini bangunan baru yang tersusun rapi. Tetapi hal yang tak terduga pun terjadi. Mana nih? Oh ini. Sore itu, perayaan Idul Adha pun telah selesai. Aku pun bergegas menuju kota perantauan untuk kembali menuntut ilmu. 4 jam perjalanan dari Kabupaten Pemalang menuju Semarang menembus padatnya arus balik. Pukul 18.30 sampai juga di rumah kontrakan. Segera aku taruh barang-barangku di kamar. Kebetulan kamarku waktu itu di lantai 2. Tak lama kemudian, salah satu teman saya pun sampai. Pandu dan temanku baru datang dari Brebes yang mana merupakan mahasiswa baru semester 1 di kampusku. Setelah membersihkan kamar dan menata barang-barang yang barusan dibawa, aku pun turun ke bawah menemui Pandu untuk sekedar berbincang masalah ospek yang diadakan di kampus. Tak terasa sudah menunjukkan pukul 12 malam. Karena keadaan lelah dari perjalanan jauh dan ngantuk gak bisa ditahan lagi, kita berdua pun bergegas ke kamar masing-masing untuk istirahat. Malam itu keadaan cukup panas atau mungkin belum adaptasi sama keadaan di rumah baru ini. Bahkan kipas angin sudah mencapai level maksimum, tetapi hanya sedikit mengurangi suhu panas ruangan kamarku ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku keluar kamar untuk cek keadaan sekitar karena mata ini yang tadinya ngantuk jadi sulit terpejam. Suasana rumah sangat hening sekali. Pos kamling depan rumah pun nampaknya sudah sepi oleh bapak-bapak komplek rumah yang tadinya bermain kartu di depan. Di bawah aku duduk di sofa sambil menyalakan sebatang rokok untuk mengusir sepi dan heningnya pagi ini. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Nampaknya Pandu sudah tertidur pulas. Dan aku masih tetap terjaga duduk di sofa sambil mainan gadget. Di tengah asiknya membaca berita seputar sepak bola, aku dikejutkan oleh suara ketokan seperti palu 3 kali terdengar dari lantai atas. Aku mencoba untuk tenang dan berpikir positif, mungkin itu tikus atau benda jatuh yang terbawa oleh angin. Setelah itu aku bergegas ke kamar mandi yang ada di bawah untuk buang air kecil. Dan ketokan itu pun terdengar kembali tepat di atas kamar mandi ini. Atas dari kamar mandi yang ada di bawah merupakan kamar mandi di lantai atas. Dan itu terdengar sebanyak 2 kali, walaupun suaranya ada jedanya.
Jujur, sontak aku pun sangat kaget, panik, dan sedikit takut dan bergegas keluar kamar mandi. Sejenak aku kembali untuk menenangkan pikiran dan berniat untuk kembali ke kamar dan mengecek apa yang terjadi di atas. Sekali lagi, waktu aku sedang menuju lantai 2 lewat tangga, suara itu terdengar kembali. Dan kali ini suaranya berulang-ulang sampai aku lari di lantai 2 dan sedikit berteriak, "Woi!" Suara itu pun tak terdengar kembali. Mata melotot mengawasi ruangan seketika. Detak jantung semakin cepat, nafas pun tak beraturan. Aku cek sekitar ruangan yang ada di lantai 2 ini, mulai dari kamar mandi dan kamar saya. Semua terlihat normal. Aku pun sedikit lega dan tenang karena tidak ada apapun yang terlihat aneh dan barang-barangku masih terlihat lengkap. Duduk sejenak dan mengambil secangkir air putih untuk menenangkan pikiran dan aku pun kembali ke kamar tidur untuk merebahkan badan. Kejadian tadi tak aku pikirkan lebih jauh karena mata ini dengan tiba-tiba terbujam sendiri saking lelahnya. Pagi pun berganti siang, hari di mana semua penghuni kontrakan sudah datang dari berbagai perantauan. Sampai seseorang itu datang. Alarm HP berbunyi sangat keras hingga membangunkan aku dari tidur malam yang panjang. Kulihat 2 teman penghuni rumah ini sudah datang, yaitu Dani dan Anggit. Dani, gila lu, jam 12 siang gini baru bangun. Habis gue bokep semalaman ya? Sambil cekikikan kas orang ngapak. Kakek aneh, jawab aneh sambil nyelempangin handuk dan bergegas ke kamar mandi. Masih teringat kejadian semalam jika ditelaah oleh akal sehat, itu merupakan hal yang aneh. Berharap gak akan ada kejadian serupa lagi, apalagi kali ini rumah sudah penuh dan ramai oleh anak-anak dan aku mencoba menjaga hal ini. Selesai mandi pun seperti biasa aku melanjutkan ibadah sesuai kewajibanku sebelum berangkat ke kampus. Jam menunjukkan pukul 12:45. Aku tancap gas bareng Dani dan Anggit menuju kampus. Dalam perjalanan ke kampus posisiku boncengan sama Anggit. Sempat terbesit pikiran apakah ini sambutan dari yang empunya. Hingga lamunanku sempat terpecah ketika Anggit menanyakan bagaimana kondisi rumah dan lingkungan sekitar ketika dijaga aku dan Pandu. Gimana Ceng keadaannya? Enak gak tidur di rumah baru? Celetuk Anggit. Anjir Cok, tadi malam aku hampir keceplosan soal kejadian aku tadi malam. Karena aku pikir lebih baik merahasiakan lebih dulu takut dikatakan pecundang. Menjelang maghrib jam perkuliahan selesai juga. Otak ini serasa mau pecah 4 jam belajar bahasa pemrograman. Azan maghrib berkumandang. Sampai juga di rumah. Aku pun bergegas ambil wudhu untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Hari-hari yang aku lalui berjalan normal. Tak ada gangguan dari makhluk halus maupun yang lain. Sampai aku berpikir kejadian malam pertama itu merupakan sambutan dari penunggu rumah ini. Tapi dugaanku salah. Kejadian aneh pun terulang kembali dan kali ini di malam kelima. Kali ini aku kedatangan tamu. Teman seperjuangan waktu SMA yang kebetulan kuliah juga di Semarang dan rumah kontrakannya jaraknya gak terlalu jauh dari aku. Karena jarak Semarang Demak itu gak memakan banyak waktu, jadi Anggit memutuskan untuk pulang di malam kelima ini dan hanya ada 4 orang termasuk aku, Pandu, Dani, dan Wildan, teman SMA aku. Kita habiskan malam ini dengan main PS 2016. PES.
Dan ditambah pula alunan jedak-jeduk musik EDM yang aku salurkan di sound system. Malam sudah sangat larut hingga kita mengakhiri permainan ini. Wildan memilih tidur di kamarku sedangkan aku di kamar mendampingi dia tidur sambil ngerjain tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Terdengar suara teriakan Dani dari ruang keluarga. Yok, Yoga, kesini cepet. Pandu ini kenapa? Mendengar teriakan tersebut, aku langsung loncat dari kamar menuju ruang keluarga. Dan apa yang kulihat? Dalam posisi tidur miring ke kiri, sorot mata Pandu begitu tajam dan muka memerah. Tapi tubuhnya sangat lemas, bahkan untuk berbicara pun sulit. Aku dan Dani waktu itu cukup panik melihat kejadian tersebut. Bahkan sampai berpikir apakah dia ini kesurupan. Sebelumnya Pandu itu tidur dengan posisi agar tertelungkup ke kiri. Tiba-tiba Dani melihat Pandu seperti orang yang kejang-kejang. Segera Dani membangunkan Pandu. Di tengah kepanikan yang aku alami, Dani mencoba menenangkan suasana dengan menanyakan kepada Pandu apa yang terjadi. Apa yang terjadi, Ndu? Tanya Dani. Dengan nada terbata-bata dan lirih, Pandu menjawab. Ada seseorang yang barusan mendatangi saya. Sejenak aku bertatapan dengan Dani dan menanyakan hal apa yang selanjutnya terjadi. Dia datang ke sini dari lantai bawah menuju lantai atas, lewat tangga, dan menemui saya, lanjutnya. Dia adalah seorang nenek-nenek berpakaian compang-camping dan pincang, imbuhnya. Pandu pun menceritakan percakapan apa yang terjadi. Kamu mau begadang di sini, Le? Jawab nenek-nenek itu. Tanya nenek-nenek itu. Iya, Mbah, jawab Pandu. Sekarang coba tutup mata kamu. Iya, Mbah. Pandu mengikuti instruksi yang diberikan nenek-nenek tersebut. Dan setelah membuka mata, hawa dingin seakan menyelimuti tubuh Pandu. Lampu yang berpijar sangat terang menjadi sekarang redup setelah Pandu membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya banyak sekali makhluk halus yang berkeliaran di ruang keluarga ini. Ada sekelebat bayangan hitam pekat melintas di sampingnya hingga membuat Pandu menjadi sangat ketakutan. Bahkan ada segerombol anak kecil atau mungkin tuyul yang coba meraih dan mendekatinya. Pandu mencoba lari namun tak bisa, dia masih terjebak di dalam alam itu. Sehingga menyebabkan kejang-kejang secara mendadak. Mendengar hal yang barusan Pandu alami tersebut, kembali teringat hal aneh pula yang aku alami 5 hari yang lalu. Jadi yang selama ini aku pikirkan benar, ternyata rumah ini ada setannya. Ana mencoba untuk menawarkan minuman untuk menenangkan pikiran Pandu. Namun dia menolaknya. Dia punya cara sendiri untuk menenangkan pikirannya kembali tersebut. Dia pun terlihat kembali memejamkan matanya untuk tidur kali ini. Dia lebih rileks dari tadi. Sebelum kejadian tadi, ternyata Dani sempat melihat sinar. Cahaya terang seperti sorot lampu motor yang mengarah ke jendela kamar Dani. Kamar Dani ini berada di lantai 2 bersebelahan dengan kamarku. Setelah itu Dani memberitahu satu hal kepadaku. Ini merupakan bukan hal yang aneh jika Pandu mengalami hal tersebut. Karena saya sendiri pernah melihat dia seperti itu. Dani ini merupakan teman akrab satu komplek dengan Pandu di Brebes. Mr. Pandu nanti akan aku ceritakan di part-part selanjutnya. Malam itu pun kembali hening. Aku tetap melanjutkan tugas dan Dani masih menonton TV sambil mendampingi Pandu. Takut akan jadi hal yang aneh terjadi lagi.
Ternyata Wildan sempat bangun gara-gara kejadian gaduh tadi. Dia menanyakan apa yang terjadi, tetapi aku jawab tidak ada apa-apa. Cuma tadi Pandu merasa pegal-pegal jadi minta dipijet. Pagi pun berganti siang. Aku keluar kamar melihat keadaan sekitar sepertinya normal. Dani dan Pandu pun sepertinya sudah tak memikirkan kembali kejadian semalam. Ya walaupun aku yakin mereka pasti masih menyimpan rasa takut atas kejadian semalam. Hari silih berganti hingga kita berempat penghuni kontrakan dibuat bertanya-tanya ketika pemilik rumah kontrakan ini menyembunyikan sesuatu dalam tanda kutip di hadapan kita saat kami temui untuk pelunasan sewa rumah.